Wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi nurul zalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن إياك الرحيم نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ngaji bersama silaturahmi. Insyaallah keutamanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan ngaji sebagaimana janjinya Kanjeng Nabi kita didekatkan kepada surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. آمين يا رب. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita. Ngaji Nasaihul Ibad. Kita sudah sampai di bab ketiga, makalah ke-21. Betul ya, Bu Maimunah ya? Betul Ustadz. Sudah Ya. sampai di akhir itu doa kita kemarin. Iya, sudah sampai di akhir Untuk orang-orang yang sabar atau orang terlalu dengan doanya. Baik. Yang sabar, bersyukur. Baik, kita ulangi doanya bersama-sama. Boleh Saya Ustadz. mulai dulu. Semua bisa mengikuti doa agar menjadi orang yang sabar, doa agar menjadi orang yang bersyukur, dan menjadikan kita kecil di mata kita, tapi besar di mata manusia. Ikuti bersama-sama ya Bapak Ibu. Silakan dibuka mikrofonnya. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Mutusnya kalimatnya jangan pas bagian nasi. Nanti jadi kayak tego gitu, nasi. Wa fi a'yunin nasi, dan di mata manusia jadikanlah aku di mata manusia kabiron, sebagai manusia yang besar. Ya, dipraktekkan setiap hari sholat ya. Bisa Pak. Gimana? Bu Doanya dulu Pak. Doanya ditulis di grup. Oh ya, boleh. Allahumma ja'alni. Coba diulangi sekali lagi. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah aku di mataku sebagai manusia yang kecil, dan di mata manusia sebagai orang yang besar. Dan saya share itu bahasa Arabnya. Nanti saya ketik terjemahnya setelah ngaji. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Bapak. Kita lanjutkan di makalah berikutnya. Makalah ke
22. Ya, kemarin bagian terakhir dari makalah ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal 20. Inilah makalah ke-22. Kila dikatakan, Khallahu ta'ala, Allah telah mewahyukan ila Uzair an-Nabi, kepada Uzair sang nabi. Ya. Uzair itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah sebagai orang yang disebutkan oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi dulu orang Nasrani dilaknat oleh Al-Qur'an, oleh Allah, karena menganggap Nabi Isa, ada yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Sementara orang Yahudi, sebagian dari orang Yahudi menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Nah, Uzair sendiri dalam Al-Quran sebenarnya tidak disebutkan sebagai seorang nabi. Tapi kemudian para ulama termasuk penulis kitab ini menyebutkan bahwa Uzair itu sebagai seorang nabi. Ya. Uzair an-Nabi. Ya. Uzair nabi, nabinya orang-orang Yahudi, salah satu dari banyak nabi kaum Yahudi. Ya. Nah, Uzair memberikan wasiat. Ya. Uzair ini memang orang yang istimewa. Ya, makanya bahkan sebagian besar ulama menyebutkan sebagai seorang nabi. Tapi yang kebablasan orang Bani Israel, orang Yahudi ini menganggapnya sebagai anak Tuhan, itu yang berlebihan. Itu yang sebenarnya juga godaan seperti itu ada di sebagian kalangan umat Islam awal-awal zaman Kanjeng Nabi dulu, para sahabat, karena menganggap Nabi itu sebagai sosok manusia yang sangat luar biasa. Itulah mengapa kemudian Allah menurunkan ayat wa ma Muhammadun illa Rasul. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu ya Nabi, ya Rasul. Ya. Jangan sampai menganggap beliau itu sehebat apapun beliau sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Atau keponakannya Tuhan, itu juga nggak boleh. Ya. Misanannya Tuhan juga nggak boleh. Ya, ya Kanjeng Nabi ya Rasul gitu. Nah, karena Rasul itu manusia. Manusia biasa, manusia, bukan malaikat. Ya, bahkan bukan malaikat, apalagi Tuhan. Nah, itu memang godaan orang itu macam-macam. Ada yang godaannya itu tidak beriman. Tidak percaya bahwa Kanjeng Nabi itu sebagai Rasul. Ya, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, saudara-saudaranya Kanjeng Nabi yang sebelumnya baik, hati sayang sama Kanjeng Nabi. Ya kan? Abu Lahab itu kan termasuk orang yang sangat senang ketika mendengar Kanjeng Nabi lahir. Ya. Tapi begitu Kanjeng Nabi menyampaikan risalah Allah, kenabiannya disampaikan, mereka nggak mau, mereka nggak rela begitu. For any reason, alasannya macam-macam. Nggak, tapi intinya nggak rela sebagai Nabi. Nah, tapi di sisi yang lain juga ada godaan tidak bukan hanya percaya sebagai Nabi, bahkan karena menganggap saking istimewanya itu bisa lebay, kayak kasusnya orang Yahudi yang kemudian sebagian di antara mereka sesat pikirannya dengan menganggap Uzair sebagai Nabi, atau orang-orang Nasrani yang sebagian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, ya Uzair sebagai anak Tuhan, gitu. Makanya di dalam Al-Quran dikritik, disindir. Loh, Maryam, Isa, kan disebutkan gitu kan. Saya kalau pas baca bagian situ itu antara haru dan ketawa gitu. Karena Al-Quran itu bahasanya luar biasa. Al-Quran menyebutkan kana yakulani ta'am. Ya. Maryam sama Nabi sama Isa itu kan makan makanan, ya. Jadi bahasanya tidak frontal dan tidak jorok gitu, tapi dengan guyonan sekaligus logika yang sangat masuk gitu, sangat nendang gitu, sangat menohok. Nah, mereka berdua itu makan
Ya kalau di Indonesia mungkin ya makan gado-gado, makan siomay, makan soto gitu. Logikanya kalau mereka makan soto, makan gado-gado gitu ya, bagaimana mungkin mereka itu Tuhan? Maksud Tuhan makanannya sama dengan manusia. Nanti rebutan sama Tuhan sama hambanya rebutan soto gitu, terus sotonya kemudian tinggal satu porsi gitu. Ini Tuhan mau makan juga, ya kan bakulnya mesti ngasih ke Tuhan gitu kan. Nah nanti kan Pak Aris yang lagi pesen soto nggak kebagian, waduh, saya nggak kebagian sotonya Pak Mustafa nih, habis. Kenapa? Tuhan lagi makan di sana, kan nggak enak kan gitu. Masa kita rebutan soto sama Tuhan gitu. Itulah hebatnya Al-Quran gitu. Hanya saya kalau pas baca bagian ayat itu ya antara haru dan ketawa gitu ya, karena ya Allah, Subhanallah, begitu agungnya ya Allah, firman-firman Allah yang seperti itu mematahkan logika orang-orang yang sesat dengan sangat cerdas, bahkan cenderung dengan atau ada gaya-gaya guyonannya juga gitu. Karena ya Al-Quran itu mereka berdua itu makan makanan ya, bagaimana nanti rebutan rendang sama Bu Maimunah itu kan pasti Bu Maimunah kalah, masa nggak kebagian rendang ini, kenapa Bu? Tuhan lagi kepengen makan rendang gitu, jadi dia habisin semua tuh rendangnya sama Tuhan. Itu kan nggak enak gitu. Nah, kembali kepada makalah ini, Allah mewahyukan, ya Allah memberikan wahyu kepada Uzair, karena Uzair itu seorang nabi, ya nabi itu dapat wahyu. Faqala azza wa jalla. Nah, kemudian Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi, itu firmannya Allah yang disampaikan kepada Nabi. Lalu Nabi menyampaikan kepada murid-muridnya dan para sahabatnya. Ya Uzair, wahai Uzair. Ini firmannya Allah pada Uzair. Idza aznabta, jika engkau melakukan dosa, dzamban shaghiran, dosa kecil, fala tanzur, dan janganlah engkau melihat ila sigharihi, kepada kecilnya dosa. Wanzur, maka lihatlah, ila man, kepada zat, kepada orang, ya, kepada bukan orang ya. Man itu artinya sebenarnya orang, tetapi itu bermakna kepada zat, ya. Kepada zat, ya. Tapi lihatlah kepada zat aznabtalahu, yang telah berbuat dosa padanya. Zat yang telah engkau berbuat dosa kepadanya, yaitu Allah maksudnya. Ya kan dosanya kan kita dosanya kepada Allah. Ya. Jadi kalau engkau melakukan dosa kecil, jangan kamu lihat dosa kecilnya, tapi kau lihatlah zat yang kepadanya kita telah berbuat dosa. Ya. Jadi intinya adalah jangan meremehkan dosa kecil. Ya. Jangan berpikiran, ini kan dosa kecil. Gampang nanti saya istighfar diampuni. Kata Pak Ulun, kalau kita minta ampunan pasti akan diampuni kecuali matahari terbit dari barat atau ajal sudah di tenggorokan. Memang betul, itu bukan kata saya, itu katanya Kanjeng Nabi, itu sabdanya Kanjeng Nabi. Ya. Tapi ingat pepatah yang mengatakan gunung itu bisa runtuh bukan karena gempa besar, tapi karena terkikis oleh tetesan air. Ya. Gunung yang besar itu bisa runtuh karena tetesan air, bukan karena gempa yang besar. Maksudnya, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu bisa menghancurkan kita, bisa menghancurkan amal soleh kita selama ini. Yang misalnya amalannya satu gunung itu, ya, bisa runtuh karena terkikis air dosa-dosa kecil. Ya. Itu bahaya meremehkan dosa kecil. Kanjeng Nabi bersabda,
Kalau seseorang melakukan dosa, la kabirata ma'al istighfari. Tidak ada dosa besar kalau kita beristighfar atau mohon ampunan. Maksudnya dosa sebesar apapun kalau kita minta ampunan dan mohon ampunannya itu sungguh-sungguh taubatan nasuha. Berkali-kali saya sudah menyampaikan apa indikator ciri-ciri taubatan nasuha, ya. Semua dosa itu pasti diampuni. Selama taubatan nasuha belum kiamat dan belum ditenggorokan ajal kita. Insya Allah diampuni semua dosa besar. Makanya la kabirota ma'al istighfari. Ini jaminan dari Allah bahwa sebesar apapun dosa kita selama kita beristighfar mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha, insya Allah semua dosa akan dikabulkan. Jangan berpikiran negatif dan hilang putus asa dengan Allah. Ini yang membuat kita orang yang beriman selalu optimis. Tapi di sisi yang lain juga wala soghirota ma'al israri, jangan berpikir dan meremehkan dosa kecil. Karena dosa kecil itu kalau dilanjutkan terus, kalau israr terus-menerus dilanjutkan, ya nggak ada istilah dosa kecil, nanti lama-lama jadi dosa besar. Ya. Kenapa? Nah, kenapa dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar? Yang pertama, karena dosa kecil itu adalah jebakan Batman dari setan. Kemarin kita udah bilang ya. Jebakan Batman dari setan untuk melakukan dosa besar. Ya. Kemarin sudah kita ulas sedikit. Setiap dosa kecil sejatinya adalah jebakan dari setan agar nanti sampai kepada bagian terdalamnya yaitu melakukan dosa besar. Agar manusia itu khilaf kemudian melakukan dosa besar. Itu jebakan setan memang. Ya. Maka waspada. Ya. Begitu melakukan dosa kecil terus tidak bertobat, tidak menyadari, lama-lama nanti sudah terjebak dalam dosa besar. Yang kedua, alasannya adalah karena meremehkan. Ya. Meremehkan dosa kecil sama saja dengan tidak menganggap Allah, ya. Tidak serius menjauhi larangan Allah dan mengabaikan ya aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu bagian dari dosa yang sangat serius. Ya. Apalagi kalau biasanya orang yang meremehkan dosa kecil cenderung suka memamerkan. Ya, oh, nggak apa-apa ini. Dosa kecil seperti ini nggak apa-apa. Atau memang sengaja dipamerkan biar dianggap hebat. Wah, ini bahayanya ngeri sekali. Ya. Allah sampai disebutkan oleh Rasulullah, semua umatku itu diampuni kecuali orang yang jahar. Jahar adalah orang yang melakukan maksiat, orang yang berbuat dosa, yang padahal Allah akan tutupi aibnya tersebut, tapi malah dia pamer-pamerkan, dia ceritakan, jahar. Nah, itu orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, karena dia sendiri yang membuka aibnya, karena dia sendiri yang memamer-pamerkan. Itu Allah benci sekali kepada orang yang seperti itu. Wah, Allah sudah menutupin aibnya, malah dia yang pamer-pamerkan. Begitu. Nah, jadi itu dua faktor itu. Faktor yang pertama adalah faktor dosa-dosa kecil adalah pintu, anak tangga, jebakan menuju dosa besar. Kemudian
Oh, suaranya hilang, Ustaz. Kira keperang. Ya, mohon maaf ada bagian pun saya angkat sebentar. Jadi bahayanya adalah yang pertama, dosa kecil adalah jebakan pintu masuk anak tangga menuju dosa besar. Yang kedua, terus-terusan melakukan dosa kecil itu berarti meremehkan Allah, meremehkan aturan Allah, ya, sekaligus juga memamerkan kemaksiatan atau dosa. Itu yang disebut dengan jahar. Itulah orang yang akan tidak ditutupi aibnya oleh Allah karena dia memamerkan sendiri aibnya, dia sendiri yang memamerkan dosa-dosanya sehingga tidak akan diampuni oleh Allah. Itu bahayanya. Mengapa kemudian disebutkan wala soghirota ma'al israri. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, artinya menjadi dosa besar, tidak disebut sebagai dosa kecil lagi. Nah, itulah makalah yang disebutkan tadi wahyunya Allah kepada Uzair. Jangan sampai kita meremehkan dosa kecil, ya, menganggap bahwa nggak apa-apa, ini kan dosa kecil, ya, nanti diampuni. Ini sesat pikiran. Ya, betul Allah akan mengampuni, tapi tidak akan mengampuni orang yang menganggap remeh dosa kecil. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya dijauhkan dari dosa-dosa kecil yang tidak segera kita sadari dan kita tidak mohon ampunan, ya. Kita mencegahnya, mencegah kesesatan itu dalam apa? Dalam bentuk apa? Ya, banyak ngaji, kumpul dengan orang-orang yang alim dan solih, dan segera bertaubat, perbanyak istighfar, perbanyak taubat sebagai bentuk apa? Penyesalan kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, sekaligus juga permohonan agar kita tidak terjebak dalam jebakan syaitan untuk melakukan dosa besar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.